Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Microsoft 365. Nah, apa sih bedanya Office 365 dengan Office yang biasanya terinstal di laptop kita? Kalau Office 365 ini kita bisa menggunakannya secara online. Nah, kecuali kalau kalian menggunakan Office yang 2016. Kalau 2016 sudah bisa share ya. Kalau yang sebelum 2016 itu share-nya manual, masih di share melalui email seperti itu kalau mau online, oke? Nah, karena saya sudah login, jadi menu tampilannya seperti ini. Kalau belum login, kalian harus login terlebih dahulu. Isinya apa saja sih yang ada di Microsoft Office 365 ini? Sama seperti yang di Office secara offline yang biasanya kita aplikasi yang ada di laptop kita. Nah, ada Excel, form ini untuk membuat survei, kuis ya. Kemudian ada OneDrive itu untuk menyimpan file. Mungkin kalian lebih familiar seperti Google Drive lah. Ini sama seperti Google Drive juga. Kemudian OneNote, kemudian ada ini untuk kontak ya. Jadi kita bisa menyimpan nomor HP, nomor email di sini. Kemudian ini email yang dimiliki oleh Microsoft yaitu Outlook. Kalau ini Power Automate itu untuk alur kerja antar aplikasi, file, data, dan lain-lain ya. Kemudian Skype, PowerPoint, sudah tahu, dan Sway. Sway ini semacam blog dari Office 365. Sekarang kita akan membuka Word. Jadi di Word ini ada beberapa template ya. Bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Bisa untuk brosur perjalanan, untuk surat lamaran juga bisa, untuk memo juga bisa. Dan lain-lain. Silahkan bisa diekspor sendiri. Nah, kali ini saya akan membagikan hal yang berbeda dengan Office yang biasanya terinstal di laptop. Jadi, saya buka dokumen kosong dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk melakukan kerja bersama dalam satu waktu di tempat yang berbeda. Di kala pandemi seperti ini, pasti seringkali kita melakukan tugas kelompok secara online kan bersama temannya. Biasanya kan si A mengerjakan terlebih dahulu, kemudian kalau sudah si B baru mengkopas kerjaan dari si A. Nah, di sini kita bisa melakukan kerja bersama-sama dalam satu waktu. Jadi si A dan si B bisa mengerjakan dalam satu waktu, ya. Oke. Nah, kita bahas dulu tampilan yang ada di Microsoft Office Word, ya. Hampir sama. Ini file yang ada di Microsoft Office, maksudnya yang ada di OneDrive ya. Jadi ini adalah yang ada di OneDrive. Misalkan saya buka yang dokumen 3 ini. Nah, di sini ada beranda. Nah, beranda sini isinya hampir sama, tapi lebih sederhana daripada yang Office yang kita install di laptop. Kemudian,
Di menu sisipkan ada pemisah halaman, sama ya, ini pemisah halaman itu kayak next page gitu. Kemudian buat tabel, gambar, masukkan tautan, komentar. Nah, ini komentar ini yang bisa kita gunakan untuk mereview tugas dari teman atau tugas dari dosen. Bisa kita menambahkan komentar, nomor halaman, dan add in. Oke. Kalau add in di Word ini sepertinya kurang begitu maksimal penggunaannya. Kemudian ada tata letak, ya sama tata letak, seperti margin, orientasi. Orientasi ini bentuk ya, mau landscape atau potret, kemudian ukuran kertas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk referensi ini bisa membuat daftar isi, kemudian sisipkan catatan kaki, catatan akhir, kemudian ada peninjau ya, ejaan, jumlah kata, terjemahan juga bisa, oke. Tampilan, bantuan, dan lainnya. Nah, kalau tampilan ini mau tampilannya seperti apa? Seperti buku atau pembaca imersif itu bisa keluar suaranya. Jadi, oke, contohnya seperti ini. Nah, oke. Ini kan sudah ada ya, sudah ada filenya. Kemudian saya buka di tampilan. Saya akan membuka di tampilan baca. Kalau di tampilan baca itu full screen ya, seperti ini ya tampilan baca ya. Nah, ini adalah tampilan bacanya. Kemudian kita bisa mengeditnya. Edit, berarti edit kan di sini juga langsung. Edit, berarti kalau edit berarti kembali ya ke awal, ke file yang awal tadi, bentuk awal. Nah, sekarang kita ubah tampilan ke pembaca imersif. Jadi seperti ada yang membacakan gitu. Oke. Analisis pengetahuan numerasi mahasiswa matematika calon guru. Nah, Nurina Ayuning Tias, 1. Dewi Sukria, 2. 1. Pendidikan Matematika, Skip Peggy dari Sidoarjo. Oke, menarik ya. Ini kalau membaca imersif. Oke, nah. Oke, sekarang kembali ke sisipkan. Nah, disisipkan ini kan ada beberapa menu ya, seperti gambar dan tautan. Kita bisa dengan mudah mencari gambar. Misalkan kita nggak punya gambarnya, kita mau mencari. Jadi kita pilih yang Bing. Bing ini seperti Google, tapi ini bawaannya Microsoft. Misalkan saya mau mencari rumus Pythagoras. Nah, enaknya di sini kalian tidak perlu untuk mendownload gambarnya terlebih dahulu, lalu di-save gitu kan, memakan waktu, memakan tempat. Jadi bisa secara langsung kita ambil di sini. Wah, ini saya nulisnya salah. Bentar. Misalnya seperti ini. Nah, saya akan memasukkan gambar dari rumus Pythagoras yang ini, oke. Sisipkan. Kok ada di sini? Nanti kita pindah. Nah, ini gambar yang
tadi kita ambil di Bing. Oke, kita Ctrl X dulu gambarnya, kita pindahkan di bawah. Nah, enak sekali kan? Jadi, kalian tidak perlu untuk mendownload gambar terlebih dahulu, lalu men-save-nya. No, jadi kalian bisa langsung sisipkan gambar melalui gambar, kemudian dicari di Bing. Nah, kemudian kalau misalkan mau menambahkan tautan, ya. Jadi tautan itu, misalkan kalian sebagai seorang guru, kemudian meminta siswanya untuk mengecek suatu website. Jadi mau belajar tentang bangun datar, kalian bisa mengetikkan terlebih dahulu cek website bangun datar di net is fun. Saya seperti ini. Oke, jadi kita blok terlebih dahulu. Ups. Oke. Nah, lalu kita klik tautan, kita masukkan alamatnya. Otomatis ketika diklik akan langsung ke web tersebut ya. Ini kalau di menu sisipkan. Nah, kita bisa menambahkan komentar. Misalkan ini kita mengerjakannya bareng-bareng kan dengan teman. Kemudian saya mau minta teman saya untuk mengganti definisi dari numerasi. Jadi saya blok terlebih dahulu kata numerasi, kemudian saya berikan komentar. Tolong ganti definisi. Lalu enter. Nah, jadi nanti ini berarti harus diganti kan, teman saya tahu, oh ini harus diganti. Nah, seperti itu. Selain ini, kita juga bisa menggunakan secara langsung translate ya. Jadi kan ada ya translate ya. Nah, ini diterjemahkan kan. Sekarang kita blok terlebih dahulu ini. Abstrak kan biasanya ada di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Ini yang bahasa Indonesianya saya akan membahasa Inggriskan. Misalkan ini kita klik terjemahkan. Nah, secara otomatis akan muncul hasil terjemahannya di sebelah kanan. Jadi, kalian tidak perlu membuka window yang lain. Cukup memindahkan seperti ini. Kita pilih dulu bahasanya. Nah, ini kan bahasa Indonesia ya, bawahnya ini bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi, sekarang kita bisa mensisipkan. Nah, ketika klik sisipkan langsung, tidak perlu di-copy. Jadi, tapi jangan lupa kita cek terlebih dahulu, ini bahasa Inggrisnya benar nggak? Tapi kan lumayan ya, bisa membantu kita untuk menerjemahkan bahasa. Oke, nah sekarang saya ingin mengerjakan bersama-sama dengan teman dalam satu waktu ya. Jadi misalkan sekarang jam 9 pagi, saya make appointment, janjian sama teman mau ngerjakan bareng. Jadi klik di bagian mengedit ya. Ini kan ada macam-macam ya. Ada melihat, kemudian ada meninjau, ada mengedit. Untuk mengedit, jadi pilihlah yang mengedit. Kalau melihat hanya melihat ya, tidak bisa mengedit. Kalau meninjau hanya
memberikan komen seperti ini atau membalas komen. Kalau mengedit berarti bisa mengedit dalam satu waktu di tempat yang berbeda. Wow, jadi pekerjaan kalian cepat selesai kan? Nah, untuk meng-share bersama teman saya, nah misalkan saya ya kan Nurina, kemudian saya mau men-share kerjaan saya kepada Dewi Sukria. Caranya, klik ini, mengedit, sudah ya, benar ya, mengedit ya. Kemudian bagikan. Nah, bisa memasukkan email, bisa juga langsung dikirim. Maksudnya kalau dimasukkan email kemudian kirim. Bisa salin tautan. Nah, misalkan salin tautan. Kita salin, ya. Kemudian kita bisa membagikannya lewat email atau WA. Setelah kita share, sekarang kita bisa mengerjakannya dalam satu waktu ya. Ini, misalkan Bu Dewi ini saya menggunakan punya saya sendiri ya. Jadi nanti jangan kaget, nanti munculnya namanya sama-sama Nurina ketika mengedit. Nah, misalkan ini ya, saya gantikan, tolong diganti referensi, gitu kan. Kemudian saya akan menghapusnya. Jadi teman saya itu menghapusnya. Nah, perhatikan, itu kan ada nama NA. NA itu adalah teman yang kita share. Jadi ini bukan saya. Kalau saya tadi yang ini ya warnanya yang merah. Kalau NA itu, ini anggaplah teman saya Dewi Sukria itu kan yang mengedit. Jadi dalam satu waktu itu Dewi Sukria dan saya itu bisa mengerjakannya bareng-bareng. Misalkan ini kan menghapus ya Dewi Sukria. Kemudian saya itu mengetik juga. Nah, jadi ini bisa ya saya tambahkan misalkan berdasarkan. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa mengerjakannya secara bersama-sama. Ya, seperti itu. Ini adalah kelebihan yang ada di Office 365 jika kalian tidak memiliki Office 2016 Plus yang terbaru. Jadi kalian bisa mengerjakan bersama-sama dengan teman dalam satu waktu. Oke. Nah, apakah ini perlu disimpan? Bisa disimpan, kalian tidak perlu menyimpan. Misalkan kalian langsung klik ya, ini ya. Kalian klik silang seperti ini. Apakah hilang? Kita lihat. Jadi enaknya kalau kita mengerjakan secara online akan tersimpan secara otomatis. Kita tidak perlu men-save-nya. Jadi ini hasilnya itu ya apa yang kita kerjakan selama terakhir itu. Oke, masih menunggu. Nah, ini tadi kan saya menambahkan berdasarkan kan. Nah, tetap kan, jadi enak, tidak perlu khawatir kalau misalkan kuota habis atau tiba-tiba laptopnya mati, kemudian belum tersave, itu semuanya aman, tersimpan di OneDrive. Nah, kan ini kan secara online. Kalau mau mengunduh juga bisa. Jadi kalian mau mengunduhnya itu bisa dibukanya melalui
OneDrive. Jadi semuanya tersimpan di OneDrive ya. Lalu, tadi kan namanya dokumen 3. Diklik kanan saja. Nah, ini ada unduh. Berarti bisa mendownloadnya. Kemudian diedit di Office secara offline, yang aplikasi bawaan laptop kalian. Atau, ini kan ada pratinjau, ada buka di Word. Ini kalau buka di Word berarti otomatis buka di Word kalian ya, di laptop kalian. Seperti itu. Dan sebagainya. Silahkan dieksplor sendiri, oke? Jadi, ini adalah keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh Microsoft Office 365 secara free, gratis, oke? Cukup sekian untuk tutorial di Office 365, terutama pada Word ya, dan OneDrive ya, sebagian ya. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.